Berkali-kali kita baca berita ya, data bocor, mau itu dari bank, data pribadi, data kampus, dan lainnya. Berita tentang pusat data nasional dibobol aja kan passwordnya tuh admin pagar 1234. Gila. Kayak males gitu buat bikin password ribet. Dan gak 1-2 kali saya bikin video tentang tips keamanan, gak dikit yang komen, "Bah, ada aku mah apa tuh? Bukan orang penting ini, siapa juga lah yang mau hack." Gak dikit yang gitu. Kenapa sih? Padahal data pribadi yang ada di digital tuh penting banget gitu. Dari hari ke hari tuh kayak minyak bumi, makin banyak dicari. Dan kesadaran masyarakat Indonesia akan hal itu sangat minim banget. Jadi besar kemungkinan ya video ini tuh bakal bosenin banget, boring. Dikit yang nonton buat kalian yang emang nggak menghargai diri sendiri. Dan jadi di video kali ini saya bakal maksa kalian ya buat ngamanin dan beli kunci buat amanin email kalian. Literally kunci ya. Di sini Fadil langsung kita bahas. Urusan masalah data yang disimpan oleh pemerintah, instansi, bank, rumah sakit dan lainnya itu bagian mereka ya, saya gak akan bahas di sini. Saya bakal bahas yang emang harus dilakukan oleh sendiri, nggak bisa oleh orang lain. Yaitu tadi proteksi email sendiri. Kenapa email? Karena email tuh penting banget. Mau kehidupan sehari-hari, mau itu sekolah, kantoran, atau bahkan mau belanja, atau apapun tuh perlu banget email. Jadi email tuh udah terkoneksi, udah menjalar kemana-mana ya, dan membawa nama kita, data kita. Apalagi kalau kalian tuh konten kreator kayak saya, atau misalkan suka jual beli online, atau bisnis-bisnis dan melakukan hal berbau online gitu. Maka dari itu saya ada 2 tips ya, yaitu secara software dan hardware. Nah maksudnya software di sini adalah kita jangan punya 1 email aja, tapi 3. Email pertama atau primary itu berisi hal-hal sensitif kalian, kayak sering dipakai buat daftar bank, berbagai hal tentang finansial lainnya, akun-akun kerjaan kalian, atau misalkan kayak saya punya akun YouTube buat bisnis. Pokoknya hal-hal yang benar-benar pemakaian tuh serius dan sensitif, yang dimana ya email ini gak boleh disebar sembarangan, gak boleh banyak orang tahu. Terus email kedua atau secondary, email yang biasa dipakai buat bikin akun sosial media atau misalkan game, pokoknya akun-akun hiburan yang memungkinkan dan harus orang lain tuh tahu gitu. Jadi kalau dipublish tuh ya gak masalah, karena ya sifatnya yang emang buat umum. Dan ketiga, tersier, email itu dibuat untuk recovery email. Ini tuh buat backup email primary dan secondary kalian. Kalau misalkan kalian tuh lupa password, atau misalkan amit-amit kalau ternyata sempat kehack ya si email utama dan kedua, nah email ini bisa diandalkan. Yang berarti sifatnya tuh lebih private dibandingkan email primary dan secondary atau kedua dan pertama. Jangan dipakai buat bikin akun game lah, bikin akun sosial media lah, dan lain-lain. Email tersier ini tuh pokoknya cuman kalian doang yang tahu. Email ini juga bisa dipakai kalian buat simpan-simpan data pribadi ya di cloud yang penting kayak foto, video, atau dokumen penting lainnya. Jadi sebagai backup data ya, selain backup email primary dan secondary tadi. Nah, kenapa harus dipisah? Ya simple, karena kalau misalkan amit-amit ya terjadi hal yang tidak diinginkan, si email tuh ya gak akan semuanya kena gitu. Misalkan si akun sosial media kehack, ya si email yang untuk menyimpan data pribadi atau email yang tentang untuk menyimpan data bank tuh nggak kena juga gitu. Nah, kedua ini pakai kunci ya secara hardware. Jadi kunci ini tuh berfungsi sebagai lapisan kedua yang harus dimasukkan setelah kalian input password di email kalian. Ya emang email bisa diamanin ya pakai verifikasi SMS atau verifikasi lewat aplikasi tertentu atau juga verifikasi lewat ponsel. Tapi ketiga hal itu tuh sangat memungkinkan buat dihack. Karena kalau kalian cari ya, banyak kasus 3 hal tersebut tuh bisa dibobol. SMS bisa disadap lah, atau ada aplikasi yang buat nyimpen password tuh disadap juga bisa. Masih nggak aman? Coba deh cari beritanya banyak ya. Tapi beda dengan kunci ini. Ini adalah security key dari Yubico. Yang saya pakai ini adalah Yubico Key seri kelima terbaru. Ini ada yang port USB-C atau port USB-A. Kunci ini tuh gak bisa diduplikasi, sangat identik. Ketika email kalian udah di setup dengan mudah pakai kunci ini, setiap sign in atau reset password harus pakai kunci ini. Bisa langsung masukin juga ke lubang port USB atau pakai NFC. Faktor verifikasi kedua melalui hardware, melalui sebuah kunci ini sangat sulit buat dihack ya, kecuali ya kunci ini dicuri. Yubico Key ini dibuat di Swedia dan Amerika. Dibuat tuh seaman mungkin, dan di dalamnya tuh ada elemen yang sama kayak paspor atau kartu pembayaran lainnya, yang artinya materialnya pun aman, kokoh banget, gak gampang rusak. Dan Yubico sendiri nganjurin buat minimal tuh punya 2 ya, satu dibawa kemana-mana dan satu lagi disimpan di tempat aman, katakanlah di brankas, lemari, atau tempat lainnya, supaya jadi cadangan kalau hilang. Satu kunci itu bisa nyimpan sampai 25 akun ya, yang dimana tentunya nggak cuma email aja, banyak aplikasi yang udah support Yubico Key ini ya, kalian bisa cek sendiri di situs Yubico-nya, oke? Dan buat harganya, mungkin buat sebagian orang tuh mahal. Ini satu kuncinya yang Yubico Key versi 5 ada NFC ini 1 juta. Tapi itu tuh sebenarnya kehitung murah ya dibandingkan dengan akun atau email kalian tuh hilang ke hack, oke? Di sini Fadil,
Peace out.